Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Frisilia Wipalza, NIM PO 7120120057, dosen pengampu NS Unike Eskep Mkes. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang anticipatory guidance. Keperawatan anak. Anticipatory guidance merupakan petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Kehadiran anak bagi orang tua merupakan suatu tantangan sehubungan dengan masalah dependensi atau ketergantungan. Disiplin meningkatkan mobilitas dan keamanan bagi anak. Dalam anticipatory guidance terdapat bimbingan untuk orang tua yaitu toilet training, pencegahan sibling rivalry, dan pencegahan cedera pada anak. Sibling rivalry adalah kecemburuan, persaingan, dan pertengkaran antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Toilet training pada anak merupakan suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil atau buang air besar. Toilet training secara umum dapat dilaksanakan pada setiap anak yang sudah mulai memasuki fase kemandirian pada anak. Fase ini biasanya pada anak usia 18-24 bulan. Dalam melakukan toilet training ini, anak membutuhkan persiapan fisik, fisiologis, maupun intelektualnya. Pengertian anticipatory guidance. Anticipatory guidance merupakan petunjuk-petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu agar orang tua dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana, sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara normal. Pemberian bimbingan kepada orang tua untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada setiap tingkat pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Memberitahukan atau upaya bimbingan kepada orang tua tentang tahapan perkembangan sehingga orang tua sadar akan apa yang terjadi dan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan usia anak. Tahapan usia anticipatory guidance. Anticipatory guidance pada masa bayi 0-12 bulan. Usia 6 bulan pertama memahami adanya proses penyesuaian antara orang tua dengan bayinya, terutama pada ibu yang membutuhkan bimbingan atau asuhan pada masa setelah melahirkan. Membantu orang tua untuk memahami bayinya sebagai individu yang mempunyai kebutuhan dan untuk memahami bagaimana bayi mengekspresikan apa yang diinginkan melalui tangisan. Mententramkan orang tua bahwa bayinya tidak akan menjadi manja dengan adanya perhatian yang penuh selama 4-6 bulan pertama. Menganjurkan orang tua untuk membuat jadwal kebutuhan bayi dan orang tuanya. Membantu orang tua untuk memahami kebutuhan bayi terhadap stimulasi lingkungan. B. Usia 6 bulan kedua. Menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayi terhadap orang yang belum dikenal, stranger anxiety. Menganjurkan orang tua untuk mengizinkan anaknya dekat dengan ayah dan ibunya serta menghindar perpisahan yang terlalu lama dengan anak tersebut. Membimbing orang tua untuk mengetahui disiplin sehubungan dengan semakin meningkatnya mobilitas pergerakan si bayi. Menganjurkan untuk menggunakan suara yang negatif dan kontak mata daripada hukuman badan sebagai suatu disiplin. Apabila tidak berhasil, gunakan satu pukulan pada kaki atau tangannya. Tahapan usia anticipatory guidance pada masa toddler 1-3 tahun. Usia 12-18 bulan menyiapkan orang tua untuk antisipasi adanya perubahan tingkah laku dari toddler, terutama negativis. Mengkaji kebiasaan makan dan secara bertahap, penyapihan dari botol, serta peningkatan asupan makanan padat. Menyediakan makanan selingan antara 2 waktu makan dengan rasa yang disukai. Mengkaji pola tidur malam, kebiasaan memakai botol yang merupakan penyebab utama gigi berlubang. Mencegah bahaya yang dapat terjadi di rumah. B. Usia 18-24 bulan. Menekankan pentingnya persahabatan dalam bermain. Menggali kebutuhan untuk menyiapkan kehadiran adik baru. Menekankan kebutuhan akan pengawasan terhadap kesehatan gigi dan kebiasaan-kebiasaan pencetus gigi berlubang. Mendiskusikan metode disiplin yang ada, mendiskusikan kesiapan psikis dan fisik anak untuk toilet training, mendiskusikan berkembangnya rasa takut anak. C. Usia 24-36 bulan, mendiskusikan pentingnya meniru dan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan,
Mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training, menekankan keunikan dari proses berpikir toddler terutama untuk bahasa yang diungkapkan, menekankan disiplin harus tetap terstruktur dengan benar dan nyata, hindari kebingungan dan salah pengertian, mendiskusikan adanya teman kanak-kanak atau playgroup. Anticipatory guidance pada masa preschool 3-5 tahun, usia 3 tahun. Menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungan yang luas, menekankan pentingnya batas-batas atau peraturan-peraturan, mengantisipasi perubahan perilaku agresif, menganjurkan orang tua menawarkan anaknya alternatif pilihan pada saat anak bimbang, perlunya perhatian ekstra. 2. Usia 4 tahun, menyiapkan orang tua terhadap perilaku anak yang agresif, termasuk aktivitas motorik dan bahasa yang mengejutkan. Menyiapkan orang tua menghadapi perlawanan anak terhadap kekuasaan orang tua. Kaji perasaan orang tua sehubungan dengan tingkah laku anak, menganjurkan beberapa macam istirahat dan pengasuh utama, seperti menempatkan anak pada taman kanak-kanak selama setengah hari, menyiapkan orang tua untuk menghadapi meningkatnya rasa ingin tahu seksual pada anak, menekankan pentingnya batas-batas yang realistik dari tingkah laku. 3. Usia 5 tahun, memberikan pengertian bahwa usia 5 tahun merupakan periode yang relatif lebih tenang dibandingkan masa sebelumnya, menyiapkan dan membantu anak memasuki lingkungan sekolah, mengingatkan imunisasi yang lengkap sebelum masuk sekolah, meyakinkan bahwa usia tersebut adalah periode tenang pada anak. Anticipatory guidance pada masa usia sekolah 6-12 tahun. Usia 6 tahun, bantu orang tua memahami kebutuhan mendorong anak berinteraksi dengan teman, ajarkan pencegahan kecelakaan dan keamanan terutama naik sepeda, siapkan orang tua akan peningkatan interest anak keluar rumah, dorong orang tua untuk respek terhadap kebutuhan anak akan privasi dan menyiapkan kamar tidur yang berbeda. Usia 7-10 tahun, menekankan untuk mendorong kebutuhan akan kemandirian, tertarik beraktivitas di luar rumah, siapkan orang tua untuk perubahan pada wanita pubertas. Selanjutnya usia 11-12 tahun, bantu orang tua untuk menyiapkan anak tentang perubahan tubuh pubertas, anak wanita pertumbuhan cepat, sex education yang edukat dan informasi yang edukuat. Pencegahan terhadap kecelakaan pada anak. Kecelakaan merupakan kejadian yang dapat menyebabkan kematian pada anak. Kepribadian adalah faktor pendukung terjadinya kecelakaan. Orang tua bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak, menyadari karakteristik perilaku yang menimbulkan kecelakaan, waspada terhadap faktor-faktor lingkungan yang mengancam keamanan anak. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. 1. Jenis kelamin biasanya lebih banyak pada laki-laki karena lebih aktif di rumah. 2. Usia pada kemampuan fisik dan kognitif semakin besar akan semakin tahu mana yang bahaya. Lingkungan, adanya penjaga atau pengasuh. Cara pencegahan. 1. Pemahaman tingkat perkembangan dan tingkah laku anak. 2. Kualitas asuhan meningkat. 3. Lingkungan aman. Bahaya umum yang harus diperhatikan orang tua. 1. Lantai rumah yang basah atau licin. 2. Rumah dengan tangga yang curam. 7. Tidak ada pegangan. 3. Alat makan dari bahan pecah belah. 4. Penyimpanan zat berbahaya yang terbuka dan dapat dijangkau anak. 5. Adanya sumur yang terbuka. 6. Adanya parit di depan atau samping rumah. 7. Rumah yang letaknya di pinggir jalan raya. 8. Kompor atau alat memasak yang dijangkau anak. 9. Kabel listrik yang berantakan. 10. Stop kontak yang tidak tertutup. Upaya yang dapat dilakukan orang tua di rumah. 1. Benda tajam disimpan yang di tempat yang aman. 2. Benda kecil disimpan dalam laci yang tertutup. 3. Zat yang berbahaya disimpan dalam almari terkunci. 4. Amankan kompor dan berikan penutup yang aman. 5. Jaga lantai rumah selalu bersih dan kering. 6. Apabila ada tangga, pasang pintu di bagian bawah atau atas tangga. 7. Sekring listrik harus tertutup. 8. Apabila ada parit, tutup dengan papan atau semen. Toilet training. Toilet training adalah suatu usaha untuk melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil dan buang air besar, menurut Hidayat 2008. Toilet training merupakan latihan kebersihan di mana diperlukan kemampuan fisik untuk mengontrol sphincter ani dan uretra dan tercapai kadang-kadang setelah anak bisa berjalan. Toilet training ini dapat berlangsung pada fase kehidupan anak, yaitu umur 18 bulan sampai 2 tahun dalam melakukan latihan BAB
dan BAK pada anak, membutuhkan persiapan baik secara fisik, psikologis, maupun secara intelektual. Melalui persiapan tersebut diharapkan anak mampu mengontrol BAB atau BAK. Berikut faktor-faktor toilet training. A. Faktor yang mempengaruhi kesiapan toilet training. Minat, pengalaman, lingkungan. B. Faktor yang mendukung toilet training. Kesiapan fisik, kesiapan psikologis, kesiapan anak. Pengkajian masalah toilet training. A. Pengkajian fisik. B. Pengkajian psikologis. C. Pengkajian intelektual. Yang boleh dan tidak boleh dalam melakukan tindakan toilet training adalah 1. Tidak boleh membiarkan anak memilih sendiri dudukan toiletnya karena akan berbahaya bagi anak. 2. Membiarkan anak menyiram toilet jika anak mau. 3. Memastikan anak mencuci tangan dengan baik setelah buang air kecil. 4. Membandingkan kemajuan dengan anak lain. Berikut cara-cara melakukan toilet training. Teknik lisan, teknik modeling, dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama toilet training. 1. Hindari pemakaian popok sekali pakai. 2. Ajari anak mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan buang air kecil dan buang air besar. 3. Motivasi anak untuk melakukan rutinitas ke kamar mandi seperti cuci tangan dan kaki sebelum tidur dan cuci muka di saat bangun tidur. 4. Jangan marah bila anak dalam melakukan toilet training. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.